tentang integrasi sosial. Permisi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Kita di sini mau minta waktunya Ibu untuk mewawancara Ibu untuk pelajaran Bu Sisri, sosiologi. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebagai guru bagaimana cara untuk mengendalikan ketertiban di kelas Ibu? Oke, kalau untuk saya sendiri untuk menertibkan anak-anak di kelas, yang pertama itu melakukan pendekatan terlebih dahulu ke anak-anak. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu nih siapa-siapa aja sih yang sedang kita hadapin. Kalau misalnya kita tahu dan kita kenal sama anak-anaknya, sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk ngasih tahu dia kayak gitu. Selain itu juga mengalihkan perhatian mereka untuk fokus kepada saya. Misalnya saya membesarkan suara gitu ya, menggunakan suara perut supaya karena kan saya guru sendiri di depan. Kalian kan murid-murid 36, dengan kalau kalian semuanya ngomong kan pasti suara saya akan kebanting gitu kan. Jadi saya harus meninggikan suara saya supaya kalian fokusnya terhadap saya. Dengan seperti itu akan lebih mudah untuk menertibkan kalian. Selain itu juga mohon perhatian dari kalian semua, seperti kita memberitahu anak itu nggak mesti harus marah-marah gitu untuk menertibkannya, tapi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang istilahnya kita membangun kedekatan terlebih dahulu. Kalau kita juga dekat kan pasti kalian juga kita kasih tahu enak gitu kan. Beda sama kalau kalian dikasih tahu sama orang yang nggak kalian kenal, pasti kan kayak iya apaan sih lo gitu kan. Tapi kalau kalian udah kenal kayak lebih mudah gitu untuk kita kasih tahu. Baik, terima kasih ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, setiap murid di kelas memiliki perbedaan sosial, gimana cara Bu Revi untuk mempersatukan tanpa harus berkonflik? Oke, yang bisa saya lakukan untuk menyatukan perbedaan sosial yang ada di kelas adalah saya tahu dulu klasifikasi sosial kalian itu apa aja yang ada di kelas, perbedaannya seperti apa. Setelah itu saya akan mencoba untuk bertanya terlebih dahulu kepada masing-masing anak, kira-kira kalian itu lebih nyaman untuk belajar dengan tipikal orang yang seperti apa, atau misalnya berkumpul dengan orang yang seperti apa. Jika memang sudah mendapatkan informasi-informasi seperti itu, kan pasti kan saya sudah tahu nih jawaban dari kalian, kan pasti masing-masing punya perspektifnya masing-masing, kan? Terutama tentang pandangan sosial itu sendiri, kan? Setelah itu saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, pemahaman kepada kalian mengenai perbedaan sosial itu yang di masyarakat itu seperti apa sih. Dan kita kan hidup di Indonesia yang istilahnya latar belakang budaya masing-masing orang itu kan berbeda, dan kita nggak bisa yang selamanya klop sama satu orang aja, klop sama satu anggota aja, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan siapapun, dari kelas manapun, dari latar belakang manapun. Dengan kita terbiasa seperti itu bisa memudahkan kita untuk kedepannya gitu, baik itu di dalam pekerjaan ataupun di dalam hubungan-hubungan relasi sosial kita seperti itu. Dan yang kunci utamanya adalah kalian harus saya buka terlebih dahulu pandangan kalian, wawasan kalian terhadap perbedaan sosial yang ada di kelas kalian utama itu seperti apa, supaya kalian pada akhirnya bisa menerima bahwa iya memang perbedaan itu ada dan kita harus saling menerima satu sama lain, karena pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna. Sebagus-bagusnya manusia pasti dia ada kekurangannya. Kayak gitu. Dan gimana pun caranya kita harus bisa saling menerima, baik itu teman kita, baik itu misalnya guru kita, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, era Bu Revi dan era kita beda nih. Gimana sih cara Bu Revi untuk beradaptasi dengan era kita ini? Terus menurut Bu Revi, era sekarang ini bagaimana? Oke, kalau misalnya dilihat dari perkembangan zaman kalian sama saya kan sebenarnya nggak terlalu jauh banget ya perbedaannya, karena kan kita sama-sama hidup yang mulai dengan kemajuan teknologi gitu kan, walaupun kalian sekarang sudah semakin signifikan ya kan. Yang bisa saya lakukan itu adalah melakukan penyesuaian terhadap zaman kalian. Kira-kira di zaman kalian tuh apa sih yang terjadi, perubahannya apa aja nih, sehingga saya harus bisa beradaptasi di situ. Selain itu juga saya berusaha untuk mengikuti nih, kira-kira di kalian tuh trennya apa aja.
dengan bisa ngikutin tren itu kan topiknya jadinya saya nyambung antara pembicaraan kalian sama pembicaraan saya tahu gitu kan, oh ya ternyata pada saat zaman saya ini seperti ini, tapi saat ini udah enggak nih, tapi terjadinya seperti ini kayak gitu. Itu saya berusaha untuk ikuti kayak gitu. Jadi apapun zamannya, selama saya masih bisa belajar untuk beradaptasi, saya berusaha untuk beradaptasi supaya karena saya berhubungan dengan murid ya, berarti otomatis saya setidaknya harus tahu apa sih yang terjadi di masa kalian tuh seperti apa kayak gitu. Terutama bagi saya seorang guru BK, itu wajib banget untuk tahu keseluruhan diri kalian, baik itu dari pribadi, sosial, karir ataupun belajar kayak gitu. Jadi saya tahu secara menyeluruh tentang kalian dan kehidupan kalian. Baik Bu, terima kasih. Sama. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, ini apa? Setiap kita berdiskusi di kelas untuk mencapai tujuan yang sama, bagaimana caranya supaya kita berdiskusi dengan baik dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang sama tanpa harus berkonflik? Oke. Yang pertama, ketika kalian berdiskusi, kalian harus memahami bahwa setiap manusia itu punya pandangannya masing-masing. Mereka punya perspektifnya masing-masing. Dan kalian ketika berdiskusi itu harus mengesampingkan ego. Walaupun misalnya menurut kalian kayaknya pendapat gue paling bener nih gitu kan dibandingkan teman kalian, tapi yang namanya diskusi kalian harus bersabar diri, menahan diri untuk mendengarkan semua saran ataupun masukan di dalam diskusi itu. Karena kan kita supaya tahu nih pikirannya A, B, C itu seperti apa. Ketika semuanya sudah menyampaikan pendapatnya, barulah kalian lihat nih kira-kira dari pendapat-pendapat ini mana nih yang bisa paling dominan. Karena kan kadang mungkin kitanya nggak terpikir, tapi teman kita terpikir. Walaupun misalnya secara keseluruhan pendapat dia nggak oke, tapi ternyata ada satu poin yang kayaknya bisa nih dimasukin ke topik yang sedang kita bahas. Ada yang memang secara keseluruhan bisa kita pakai, ada kayak gitu kan. Tapi yang pastinya kita harus bersabar diri dulu dan jangan sampai ada yang emosi gitu, karena kadang kita harus paham juga teman kita mungkin dia sulit untuk menyampaikan pendapatnya, karena ada orang yang cenderung mudah bicara tapi dia sulit nulis, ada orang yang sulit nulis tapi dia lebih mendingan ngomong gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih karakter masing-masing dari teman-teman kita nih seperti apa. Jadi kita sabar, kita dengerin, kita pahamin, oh iya maksudnya dia ini gitu. Kalau misalkan ternyata teman kita kan kadang suka ada ya yang ngomongnya belibet gitu kan. Jangan dia lagi ngomong, kita langsung kayak, lu ngomong yang jelas dong, itu jangan. Karena kita harus hargain usaha dia untuk menyampaikan pendapatnya dia. Karena kadang ada orang yang saking groginya, padahal sebenarnya pendapat dia bagus nih, tapi saking groginya dia ngomong, akhirnya dia kayak Jadi kesampingkanlah ego kalian dan dengarkan dengan baik-baik. Karena kenapa? Yang harus kita biasakan itu adalah terbiasa mendengarkan orang terlebih dahulu. Jangan sampai kalian lebih banyak ngomong, tapi kalian gak mau mendengarkan orang. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, setiap hari Selasa pagi kan kita selalu melakukan kebersihan untuk menjaga lingkungan yang bersih. Gimana cara melihara kebersamaan tersebut? Kebersamaan dalam menjaga lingkungan? Yang pertama, kalian harus menyadari kebersihan itu bukan tugas satu orang. Bukan tugas Caraka, bukan tugasnya piket hari Selasa nih, bukan. Tapi kebersihan itu adalah tanggung jawab semua orang. Coba sekarang kamu bayangin, kamu kalau lagi di tempat yang sebelahnya tempat sampah, nyaman nggak? Enggak kan? Nah, coba kalau kamu tidak terbiasa dengan kebersihan itu, apakah kamu akan merasa nyaman untuk belajar atau untuk beraktivitas? Pastinya enggak kan? Gitu. Jadi kalian harus memahami itu dulu, bahwa ya kebersihan itu tanggung jawab kita semua. Dengan kita menyadari bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, maka akan dari diri kita sendiri mulai kayak, oh ya gue mau nih bebersih. Kayaknya tuh melihat hal-hal yang kotor kayak gatel gitu, karena ya kalian lebih senengnya belajar di tempat yang bersih atau yang kotor kayak gitu. Jadi mulailah biasakan untuk
tahu bahwa nih kebersihan nih kan selain kita kenyamanan, kebersihan itu juga ada faktor kesehatan. Kalau kalian bersih, insya Allah kan kalian terhindar dari yang namanya penyakit, ya kan, nggak ada bebauan dan segala macamnya kayak gitu. Terima kasih Bu. Bu, ini kan buat pertanyaan terakhir. Setiap murid di kelas kan memiliki perbedaan. Menurut Bu Revi, kalau murid di dalam kelas tidak memiliki solidaritas untuk melakukan penyesuaian, gimana? Apa Bu Revi akan berusaha untuk menasihati murid tersebut? Solidaritas ya. Iya. Kalau misalnya itu, saya akan tanya dulu ke anak. Saya akan ajak ngobrol dulu anaknya. Apa sih yang membuat dia bukan membuat dia dulu. Yang pertama kali akan saya lakukan itu adalah menanyakan dulu bagaimana perasaan dia ada di kelas, supaya kita tahu sebenarnya nih anak kenapa di kelas. Terus yang kedua dimulai juga dari siapa teman dekatnya di kelas. Dia punya nggak teman dekat di kelas? Terus yang ketiga saya akan juga tanyakan kira-kira ada nggak orang-orang yang dia hindarin di kelas. Karena kenapa? Ketika saya menanyakan bagaimana perasaan dia punya teman atau enggak, apakah dia diisolasi di kelas gitu kan, kita akhirnya tahu kenapa dia berperilaku seperti itu. Untuk anak-anak yang cenderung dihindari oleh teman-temannya di kelas, dia akan menunjukkan sikap untuk bodo amat. Kayak ngapain gue peduli, teman satu kelas gue aja gak ada yang peduli sama gue, ada kayak gitu. Ada kadang yang mungkin dia memang dari awal sulit untuk beradaptasi karena memang karakternya dia tidak terbiasa untuk kenalan sama orang, untuk berinteraksi sama orang seperti itu. Jadi kita tahu dulu nih anak tuh seperti apa, orangnya gimana sih, pandangan dia seperti apa sih, kenyamanannya dia sejauh mana sih, kayak gitu. Kalau misalkan saya sudah mendapatkan hal-hal itu, saya bukan memberikan nasihat ke dia, tapi saya berusaha membuka cara pandangnya dia. Kira-kira kalau dia seperti itu terus di kelas, apakah dia akan survive selama 3 tahun di sekolah? Sedangkan dia harus terus-terusan beradaptasi dengan teman-teman di kelas kan. Belum lagi untuk solidaritas ini, kalian satu kelas itu harus kompak kalau bisa. Karena kalau misalnya enggak, pasti kadang ada guru yang mesti harus kerja kelompok atau apa. Kalau kamunya nggak bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya, akan menyulitkan kamu juga kayak gitu. Jadi yang pasti akan bukan dinasehatin, tapi buka pola pikirnya, cara pandangnya kita buka, supaya akhirnya dia kayak, oh iya ya, ternyata gue harus gini-gini loh, ternyata gue selama ini begini loh, ternyata gue selama ini begini, kayak gitu. Itu sih yang bisa saya lakuin kalian. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bu Revi karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita ajak wawancara. Dan sekian dari wawancara kelompok kami. Terima kasih.